الشهور والأعوام، وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله في السر والعلن، وقلبك نزفه من الرزق والكرم. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآيات. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرجب شهر الله، والشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Banyak di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat ditetapkan iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalankan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga khususnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib kali ini akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan bulan Sya'ban, dan juga keutamaan bulan Ramadan. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Rajab, di mana di bulan Rajab di tanggal 27 Rajab terjadi Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah katakan: Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hamba-Nya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra, berjalan Nabi Muhammad di malam hari lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ibadallah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam disrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril dan juga Israfil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra, Nabi Muhammad dioperasi, ibadallah. Nabi Muhammad dibelai dadanya, ibadallah. Dicuci hatinya di salah satu tafsir min ma'i Zamzam dengan 3 wadah berisi daripada air Zamzam, ibadallah. Operasi zaman dulu sudah ada di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan ketika Nabi Muhammad sebelum Isra wal Mi'raj dibelah dadanya, dicuci hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad berarti banyak kotoran di dalam hatinya, banyak penyakit di dalam hatinya.
Akan tetapi ibadah Allah, kita harus menjawab daripada bantahan mereka di operasinya, di belengnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijawab oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Sifri Durar. Beliau mengatakan, wa man akhrajal aqlaqu min qalbihi adhan walakin zadahu tuhran ala tuhri. Tidaklah, kata Al-Habib Ali, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membeleng dadanya Nabi Muhammad sebelum Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibeleng dadanya, melainkan zadahu tuhran ala tuhri, bertambah kesucian Nabi Muhammad di atas kesucian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada membelengnya malaikat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad salat di Masjidil Haram, Nabi Muhammad salat di Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini terletak masjid tersebut di Palestina, ibadah yang sedang diperjuangkan oleh umat Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa, masjid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, maka kita lihat betapa mulianya Masjidil Aqsa, sehingga Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut, sehingga Nabi Muhammad berjalan Isra wal Mi'raj. Di antaranya Isra, Nabi Muhammad berhenti sholat sejenak di Masjidil Aqsa. Maka kita yang mengetahui keutamaan Masjidil Aqsa, kita bela saudara kita, ibadah Allah. Kita dukung saudara kita, ibadah Allah. Kita bela dengan doa kita. Kita bela Palestina dengan harta kita. Kita bela Palestina dengan mendoakan mereka supaya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Masjidil Aqsa bukan masjid orang Palestina, akan tetapi Masjidil Aqsa masjid umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi Muhammad Isra, Nabi Muhammad melanjutkan Mi'raj Allah. Nabi Muhammad melanjutkan Mi'raj ila Sidratil Muntaha, sampai kepada Sidratul Muntaha. Apa yang dihasilkan daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab adalah salat 5 waktu, ibadah Allah. Nabi Muhammad minta kepada Allah sampai Nabi Muhammad balik 9 kali. Nabi Muhammad minta kepada Allah, minta lagi, balik lagi, minta lagi, balik lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta yang tadinya salat 50 waktu menjadi 5 waktu, ibadah Allah. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Muhammad sayang kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya salat ibadah Allah, yaitu terjadinya salat ibadah Allah setelah Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali salat yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad adalah salat zuhur ibadah Allah. Karena waktu itu salat subuh masih Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat. Salat zuhur Nabi Muhammad pertama kali salat yaitu salat 20 zuhur, dan salat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini adalah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut menjaga salat 5 waktu ini, ibadah Allah. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan satu salat, kutiba ismuhu ala babinar, dituliskan namanya di pintu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita meninggalkan salat 5 waktu? Selama 5 waktu kita tinggalkan ibadah Allah. Bagaimana setahun sekali kita salatnya ibadah Allah, seminggu sekali kita salatnya ibadah Allah? Ketahuilah, salat adalah tiang agama ibadah Allah. Salat adalah yang diperjuangkan, yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang mereka menghancurkan salat, mereka lalai di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghancurkan agamanya, ibadah Allah. Jaga salat kita supaya iman dan takwa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada keutamaan di bulan Rajab, ibadah Allah. Dan banyak para
ulama mengatakan di dalam kitab Tajul Najwa wa Surur, di antaranya bulan Rajab adalah bulan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan Rajab dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Baghdadi disebutkan di dalam kitab Bahjatul Wasail bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-Rajab syahrullah." Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita untuk memperbanyak istighfar. Apalagi kita akan berakhir di bulan Rajab ini, ibadah Allah. Beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab kita diperintahkan untuk beristighfar, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi Muhammad, "Ar-Rajab syahrullah." Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah Allah, ada kaidah yang luar biasa. Di akhir Jumat bulan Rajab, ketika seseorang khatib duduk di antara dua khatib, kemudian mereka membaca daripada Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, maka rezekinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang bulan Rajab ibadah Allah. Ini adalah keutamaan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah Allah, setelah bulan Rajab berakhir masuklah bulan Sya'ban. Yang mana perlu kita ketahui, bulan Sya'ban Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis, "Wa Sya'ban syahri." Sya'ban adalah bulanku. Kenapa Nabi mengatakan Sya'ban adalah bulanku? Karena di bulan Sya'ban turut firman Allah yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Oleh karenanya datang bulan Sya'ban, persiapkan diri kita, penuhi bulan Rajab dengan istighfar. Masuk bulan Sya'ban, penuhi kita dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan sholawat sangat dahsyat ibadah Allah, sangat banyak, sangat istimewa. Di antaranya Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah berikan 10 rahmat. Barang siapa yang membaca 10 kali sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan 100 rahmat. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi bi'alfa. Dan barang siapa yang bersalawat 100 kali kepada Nabi Muhammad, maka dia diberikan 1000 rahmat, 1000 kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahu nar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang salawat kepada Nabi Muhammad, barang siapa yang bisa 1 hari bersalawat 1000 kali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tamassahu nar, tidak akan dia tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diharuskan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, di antaranya di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban kata Nabi Muhammad adalah bulan ibadah Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Sya'ban berakhir, kita masuk kepada bulan Ramadan ibadah Allah. Bulan Ramadan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan turunnya Al-Qur'an, yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, di dalam hadis yang lain, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan malam Ramadan, maka mereka mengharapkan ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap ampunan dosa-dosanya, maka mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi keutamaan di bulan Ramadan adalah mereka umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun ibadah Allah. Jadi bulan Rajab adalah bulan kita untuk istighfar. Bulan Sya'ban adalah bulan kita untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga bulan Ramadan adalah bulan
untuk kita menghatamkan, memperbanyak khatamul Quran, membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberkahi bulan Rajab, kita diberkahi bulan Sa'ban, dan umur kita mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat sampai umur kita kepada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim, innahu jawwadun karim wa innahu huwa tawwabur rahim. Allah